Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kamaludin dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya sebagai moderator dan juga bersama teman-teman saya yaitu Seli Agisti, Siti Nurokia, dan juga Jawa Chelsea Laisa akan mempresentasikan tugas PKWU yaitu pengolahan makanan nabati. Adapun yang pertama yaitu definisi. Definisi, bahan pangan nabati adalah bahan pangan yang berasal dari tumbuhan yang menjadi sumber makanan pokok atau pokok utama bagi manusia. Jenis bahan pangan nabati terbagi menjadi dua, yaitu tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura dan juga tanaman pangan. Tanaman hortikultura adalah tanaman yang dihasilkan dari budidaya pertanian secara modern. Contohnya sayur-sayuran, yaitu sawi, bayam, wortel, kangkung, dan lain-lain. Dua, tanaman pangan adalah tanaman yang mengandung karbohidrat dan protein yang bermanfaat sebagai sumber tenaga manusia. Contohnya buah-buahan, sayuran, serealia, kacang-kacangan, umbi-umbian, rempah-rempah, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Yang kedua, definisi perencanaan usaha adalah tindakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan ketika akan menjalankan suatu usaha atau bisnis. Sumber daya ide produk makanan nabati atau keripik pisang. Sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk wirausaha produk makanan nabati adalah bahan baku atau material, teknik dan alat, serta keterampilan. Wirausaha produk makanan nabati dimulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik dan keterampilan di daerah tersebut. Bahan utama yang dibutuhkan untuk produk keripik pisang adalah minyak goreng, adalah wajan penggorengan, kompor, gas, pisau, atau parutan pisang. Dilanjutkan teman saya. Tiga, produksi alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan keripik pisang, yaitu penggorengan, wajan, dan perlengkapan penggorengan lainnya untuk proses penggorengan, pisau atau parutan pisang untuk mengiris pisang, kompor, dan gas untuk proses penggorengan. Bahan yang dibutuhkan untuk proses pembuatan keripik pisang. 1. Pisang. Pisang yang biasa digunakan untuk membuat keripik pisang ini adalah pisang nangka, karena pisang nangka ini jika digoreng akan menghabiskan keripik yang kering bila dibandingkan dengan jenis keripik lainnya. 2. Garam. 3. Minyak goreng. Cara membuat atau mengolah keripik pisang. 1. Pilih pisang muda untuk membuat keripik pisang. 2. Beri garam pada wajan atau loyang yang telah diisi air bersih dan aduk sampai tercampur merata. 3. Kupas pisang, iris tipis-tipis dan masukkan ke dalam wajan atau loyang yang telah terisi larutan air garam. 4. Jika sudah, maka angkat irisan pisang sari larutan garam tersebut dan masukkan ke dalam penggorengan yang telah berisi minyak goreng dan telah dipanaskan. 5. Saat proses penggorengan, pisang aduk-aduk agar merata. 6. Jika sudah kecoklatan, maka angkat keripik pisang dan tiriskan. Tunggu sampai dingin, lalu kemas ke dalam kantong plastik secara rapi dan keripik pisang siap dipasarkan. 4. Perhitungan. Adapun analisa usaha keripik pisang, modal total 726.000 yang tertera. Harga jual keripik pisang 25.000 per kilogram, jadi dalam sehari harga jualnya 35 kali 25.000 sama dengan 875.000. Jadi labanya sama dengan harga jual dikurangi modal sama dengan 875.000 dikurangi 726.000 sama dengan 147.000 per hari. Kesimpulan, modal 1 hari 726.000, 1 minggu 5.082.000, 1 bulan 21.780.000. Laba 1 hari 147.000, 1 minggu 1.029.000, 1 bulan 4.410.000. Dilanjutkan dibaca oleh teman saya. 5. Promosi. Dalam hal promosi ini, supaya bisa lebih cepat terjual, maka tempat-tempat yang ramai seperti sekolahan, pasar, kampus, pusat perbelanjaan, dan kantor, tempat tersebut merupakan tempat cukup strategis untuk mempromosikan dagangan. Beberapa cara promosi yang dapat dilakukan antara lain,
Menggunakan brosur. Cara ini terbilang cukup efektif untuk mengenalkan produk yang dijual. Brosur ini bisa menerima pesanan seperti delivery, menjual secara langsung. Cara ini juga efektif karena dapat bertemu secara langsung dengan konsumen yang membeli produk dan bisa mempromosikannya secara langsung melalui sosial media. Cara ini bisa dijalankan dan cukup efektif karena saat ini banyak orang yang memiliki media-media online untuk berkomunikasi dengan banyak orang seperti Yahoo, Google, Facebook, Twitter, dan sebagainya, dan jangan ragu untuk mencoba. Target pasar. Semua kalangan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa akan menyukai cemilan ringan yang satu ini. Sehingga untuk memasarkan keripik pisang tentu akan lebih mudah. Pilihlah tempat menjual keripik dengan tempat yang ramai, yang banyak dilalui orang dan banyak dikenal. Hal ini akan membuat keripik pisang akan lebih cepat laku dan juga dikenal oleh masyarakat. Dilanjut oleh teman saya. Keenam, evaluasi. Pengolahan makanan nabati merupakan bahan pangan yang berasal dari tumbuhan yang menjadi dua jenis, yaitu tanaman hortikultura dan tanaman pangan. Daya material, alat, dan teknik. Keunggulan keripik pisang. Harga keripik pisang cukup dijangkau, kualitas yang ada pada ini terjamin. Sebab proses keripik pisang ini sangat mengutamakan kebersihan dan kehigienisan. Produk keripik pisang ini tersedia dalam berbagai ukuran kemasan. Keripik pisang memiliki rasa yang enak dan gurih. Keripik pisang dapat menjadi alternatif sebagai cemilan ringan yang hemat dan praktis. Kelemahan produk keripik pisang. Bahan baku pisang ini mudah sekali rusak. Keripik akan menjadi rusak bila disimpan dengan cara yang salah seperti ditumpuk dan dilakukan sembarangan. Sekian presentasi. Maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.